Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Siderastu Tatastu Swaha. Hong Ulun Basuki Langgeng. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kali ini kita akan membahas materi terkait yatnya. Materi yatnya ini ada di semua tingkat dari SD, SMP, bahkan SMA. Simak ya. Penerus Dharma yang saya banggakan. Hari ini kebetulan saya sedang mengikuti rangkaian Yatnya Kasada yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Tengger, di mana acara ini rutin dilaksanakan setiap tahun sekali, tepatnya pada Sasi Kasada, penanggal ke-14 kalender Tengger. Acara ini tergolong dalam Pitra Yatnya. Nah, mengapa tergolong Pitra Yatnya? Simak sejarah asal mula Yatnya Kasada berikut ini. Berdasarkan cerita rakyat setempat dan beberapa referensi sejarah yang ada, Yatnya Kasada merupakan sebuah ritual upacara adat untuk memohon keselamatan, kemakmuran, dan tolak bala kepada Sang Hyang Widi. Ritual ini sudah diselenggarakan sejak berabad-abad silam saat manusia pertama kali mendiami kawasan kaki Gunung Bromo. Diceritakan bahwa pada saat menjelang runtuhnya kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Prabu Brawijaya V sekitar abad ke-16, ada seorang putri bernama Dewi Roro Anteng. Dewi Roro Anteng merupakan putri salah satu selir sang raja Majapahit saat itu, yakni Prabu Brawijaya V. Karena terjadi pergolakan dan kerusuhan di pusat pemerintahan Majapahit di Trowulan, terjadilah eksodus besar-besaran oleh rakyat pada saat itu. Kebanyakan dari mereka menyeberang ke arah timur seperti ke Kadipaten Blambangan atau sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Banyuwangi, Pulau Bali, dan Pulau Lombok. Namun ada beberapa di antara mereka yang memilih melarikan diri menuju kaki Gunung Bromo, tak jauh dari pusat pemerintahan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur. Mereka adalah Dewi Roro Anteng bersama suaminya Raden Djoko Seger, seorang putra Brahmana. Kemudian para pengawal dan juga pengikutnya. Setelah berhasil melarikan diri, Dewi Roro Anteng dan Raden Djoko Seger beserta rombongannya kemudian tinggal menetap di kaki gunung tersebut dan membuat sebuah pemukiman. Kemudian mereka memerintah di kawasan Tengger dengan gelar Purbawaseso Mangkurat ing Tengger, atau penguasa Tengger yang budiman. Kawasan Tengger sendiri diambil dari nama belakang penguasanya saat itu, yakni Dewi Roro Anteng dan Raden Djoko Seger. Seiring berjalannya waktu, Dewi Roro Anteng dan Raden Djoko Seger beserta rakyatnya hidup damai, tentram, dan makmur. Tanah subur kaki pegunungan membuat hasil panen melimpah ruah. Akan tetapi setelah bertahun-tahun menikah, mereka tak kunjung dikaruniai keturunan juga. Oleh sebab itu, Raden Djoko Seger dan Dewi Roro Anteng melakukan semedi atau bertapa di puncak Gunung Bromo atau Brahma, tepat di tepi kawah. Di tengah malam dalam pertapaannya, Dewi Roro Anteng dan Raden Djoko Seger mendapatkan bisikan gaib bahwa wirid atau keinginannya untuk mempunyai keturunan akan terkabul dengan satu syarat, yakni anak bungsunya harus dikorbankan di kawah Gunung Bromo. Pasangan suami istri keturunan Majapahit itu pun menyanggupinya. Lantas singkat cerita,
pasangan tersebut akhirnya dikaruniai 25 orang anak, dan sang anak bungsu yang harus dikorbankan tersebut bernama Raden Kusuma, yang tengah tumbuh menjadi seorang pria yang gagah perkasa. Sebagai orang tua, naluri Dewi Roro Anteng dan Raden Joko Seger tentu tidak rela apabila anaknya sendiri dikorbankan dengan dilarung ke dalam kawah Gunung Bromo. Karena mereka ingkar janji, langit di kawasan Tengger seketika berubah menjadi gelap gulita dan Gunung Bromo pun meletus mengeluarkan api. Raden Kusuma seketika lenyap terjilat oleh api dan masuk ke kawah Gunung Bromo. Bersamaan dengan kejadian tersebut kemudian terdengar suara gaib dari Raden Kusuma yang mengatakan bahwa dirinya telah dikorbankan untuk keselamatan warga Tengger. Untuk mengingatkan untuk selalu menyembah Sang Hyang Widi dan mengadakan sesaji setiap hari ke-14 di bulan Kasada. Semenjak saat itu, ritual Yatnya Kasada ini pertama kali dilakukan oleh masyarakat suku Tengger di Gunung Bromo. Nah, dari situlah masyarakat suku Tengger sangat menghormati leluhurnya. Sehingga upacara Yatnya Kasada ini terus dilaksanakan. Semua masyarakat suku Tengger berbondong-bondong ke kawah Gunung Bromo untuk mempersembahkan hasil bumi mereka sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah yang diberikan, menolak bala, dan memohon rezeki kepada leluhurnya. Prosesi upacara Kasada dimulai dengan beberapa ritual seperti pengambilan air suci dari mata air Widodaren, persembahyangan umat Hindu, pemberkatan sesajen yang akan dilarung, pengangkatan dukun baru atau pemimpin upacara adat suku Tengger, dan pelarungan sesajen menuju kawah Gunung Bromo. Sesajen yang dibawa biasanya berupa hasil bumi atau ternak seperti ayam dan kambing, yang biasanya dilarung bersama ongkek. Berikut adalah cuplikan video saat masyarakat suku Tengger melaksanakan melasti ke sumber air Widodaren sebagai salah satu tata urutan sebelum upacara Kasada dilaksanakan. Setelah itu, masyarakat suku Tengger kembali ke Pura Luhur Poten Bromo untuk melaksanakan persembahyangan bersama. Nah, pada malam harinya, sampai dini hari, yaitu puncak pelaksanaan upacara Kasada, dilaksanakan upacara Mulunen, yaitu upacara pengangkatan pandita dukun baru, di mana beberapa desa di Tengger mengirimkan salah satu tokoh yang dipercaya oleh masyarakatnya untuk diangkat menjadi pandita dukun. Usai Mulunen, Romo Dukun Pandita mulai melakukan puja stawa untuk memberangkatkan ongkek ke kawah Gunung Bromo. Ini adalah salah satu ongkek yang dibawa oleh salah satu desa. Ongkek dibawa sebagai rasa syukur kepada Sang Hyang Widi dan para leluhur. Dalam perjalanan, ada beberapa titik lokasi yang dipercaya sebagai lokasi moksanya anak-anak Roro Anteng dan Joko Seger, sehingga diberi tamping atau Yatnya Sesa. Nah, ini adalah view atau pemandangan yang dapat dinikmati oleh rombongan masyarakat suku Tengger saat menuju kawah Gunung Bromo. Sangat indah, bukan? Setelah sampai di kawah Gunung Bromo, masyarakat suku Tengger mulai melabuhkan palawija atau hasil bumi yang dibawanya sebagai harapan agar selalu diberikan kesehatan serta kemakmuran.
Tugas kalian setelah menonton video ini adalah coba cari tahu contoh-contoh pelaksanaan niatnya yang pernah kalian ikuti. Jawabannya bisa sharing langsung lewat komen di bawah ini atau kirimkan jawaban kalian ke guru masing-masing ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu agar channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Kalian juga bisa memberi kritik dan saran melalui komen di bawah ini. Terus ikuti channel ini ya untuk mendapatkan materi-materi lainnya. Sekian dari saya, salam Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.